Oke, baik. Selamat sore buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP, yang juga sebagai CGP di Angkatan 9, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Santo Paulus. Ini kita akan membuat suatu diseminasi mengenai penyampaian namanya budaya positif belajar di SMP Santo Paulus. Jadi apa yang akan kita pelajari nanti di diseminasi budaya positif di sekolah kita ini? Ada beberapa hal. Yang pertama itu mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu, mungkin kita tahu ya, supaya sekolah kita ini nyaman dihuni anak-anak didik kita, otomatis ada yang akan kita berikan suatu nilai-nilai ya, keyakinan yang akan kita berikan kepada anak-anak itu, sehingga mereka betah, nyaman tinggal di sekolah kita ini, nyaman datang ke sekolah kita ini tanpa ada beban. Jadi itulah yang akan kita tumbuhkan di sekolah kita ini. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang namanya budaya positif. Jadi lingkungan sekolah yang positif itu dapat membuat warga sekolah merasa aman, nyaman berada di sekolah. Terwujudnya nilai sekolah yang positif itu tidak terlepas dari nilai-nilai positif dari warga sekolah, baik dari siswanya, gurunya, kepala sekolah, bahkan semua perangkat-perangkat yang ada di sekolah ini, semua harus mempunyai nilai positif dan harus bisa kita terapkan di sekolah ini. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Ini, ya. Jadi di sini budaya positif sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif supaya apa? Aman dan nyaman. Murid mampu berpikir nanti, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu. Tetapi lazimnya budaya positif ini sering dikaitkan namanya dengan kontrol. Kita sebagai Bapak Ibu guru, sering kita mengontrol siswa kita itu, sering kita mengontrol murid-murid kita itu dalam keseharian kita. Sementara teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semuanya perilaku anak-anak itu ada tujuannya. Ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya pun ada tujuannya. Jadi kita tidak dapat memaksakan murid itu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Kontrol itu sebenarnya ini tidak bisa kita paksakan kepada murid. Kita yang mengontrol diri kita. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun demikian terjadinya karena murid sedang mengizinkan dirinya kita kontrol. Artinya murid itu tidak mau sebenarnya dikontrol, tetapi dia mengizinkan karena apa? Mungkin karena aturan. Ya, karena aturan daripada sekolah. Nah, jadi saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhannya. Kalau kita kontrol terus anak-anak itu menjadi suatu kebutuhan, tetapi itu hanya dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa itu sampai selamanya. Jadi makna kontrol adalah tidak bisa kita di sini memaksakan kehendak kepada murid dan lebih apalagi melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi kontrol guru menjadi kebutuhannya nanti sehari-hari. Coba dulu Bapak Ibu kita bermain seperti di sini bermain kepalan tangan. Misalkanlah Ibu Priska sama Pak Horas, ya. Misalkanlah Ibu Priska ada sesuatu di genggaman tangan Ibu ini yang mau Ibu pertahankan. Dan Pak Horas di sini berfungsi sebagai bagaimana supaya Ibu Priska mau membuka isinya ini.
Sementara ibu ini mau dipertahankan, terserah dia. Bapak ini mau dibuka, bagaimana caranya? Coba kita praktekkan ibu. Bagaimana misalkanlah ada di genggaman ibu itu minta sebongkas emas. Bapak berfungsi, bagaimana cara Bapak untuk membuka apa yang ada di dalam tangan ibu ini? Jangan paksa. Iya, jangan dipaksa atau apa, atau penuh dengan bujukan, atau Bapak kasih hadiah, udah Bu, buka, nah ini saya kasih hadiah, ya seperti itu. Ibu Pak, ibu misalkan, ibu terus mempertahankan atau ibu membuka, itu hak ibu. Bapak Horas juga di sini dia berusaha untuk membuka itu, begitu juga, ya. Jadi itu juga yang terjadi kepada kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, apakah yang pertama tadi udah saya suruh Ibu Priska, dia memegang sesuatu yang berharga, ya. Jadi di situ ada pertanyaan, apakah Anda atau Ibu Priska atau B membuka kepala tangan? Mengapa? Pasti ada sesuatu alasan. Ibu ini membuka atau memberikan buka tangannya tadi atau tidak, pasti ada sesuatu alasan. Bapak ini berusaha untuk membuka tangan ibu ini, pasti ada alasan. Itu artinya di sana, ya. Nah, bagaimanapun begitu bujukan atau kasih hadiah atau bagaimana, itu urusan Pak Horas. Bayangkan Pak Horas ini adalah si B sekarang. Apakah Anda, ya Ibu Priska lah ini, Anda ini atau B ini Pak Horas membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Itu kalau dia dibuka atau tidak? Ada alasannya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ada alasannya. Ya, jadi di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Saya tanya dulu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu Priska sama Pak Horas, siapalah di sini yang memegang kontrol? Pak Horas. Ibu Priska. Dia punya sesuatu di genggamannya. Pak Horas membilang bahwa yang memegang kontrol Ibu Priska. Ibu Priska bilang Pak Horas, ya. Jadi itu suatu apa ya? Ada kontrol dalam diri kita, ya. Sebenarnya kalau menurut yang sebenarnya, ya, ini Bapak Ibu, kita sendiri yang memegang kontrol, ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Mau kita buka ya silakan, mau enggak. Kan itu. Itulah teori kontrol. Artinya, begitu juga dengan siswa itu. Siswa itu kita kontrol. Ya, kita kontrol, tapi di dalam artiannya, siswa itu apakah mau dikontrol atau tidak. Nah, itu ya. Jadi, sebenarnya, teori kontrol ini sebenarnya bertolak belakang dengan yang namanya untuk membuat disiplin, ya. Jadi yang berfungsi memegang kontrol itu adalah kita. Kita yang tahu kebutuhan kita. Kalau kita buka ya udah. Nah, itulah nanti akan kita sampaikan lagi karena berbagai cara tadi yang disampaikan Pak Horas, mungkin dikasih hadiah ibu makanya ibu buka, atau lebih berharga ini daripada bujukannya, dari hadiahnya, bisa juga, ya kan? Jadi yang memegang teori kontrol, iya. Yang memegang kontrol adalah Ibu Priska. Jadi seperti itu ya. Jadi itu juga kita siswa ya. Siswa itu juga kita kontrol. Itu bagaimana? Hak dia itu untuk memegang kepribadian dia sendiri. Apakah dia mau atau tidak? Itulah yang kita alami Bapak Ibu di sekolah ini. Ya, kita kontrol itu setiap hari. Tapi kan itu kan hanya sebatas. Karena masih apa? Mereka masih mau mengizinkan dirinya kita kontrol. Jadi bagaimana supaya terjadi budaya positif sekolah, ada hal-hal yang perlu kita buat. Yang pertama ada namanya budaya disiplin. Apa disiplin? Ya, disiplin ini berasal dari kata Latin yaitu disiplin atau yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan si Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang salah sebenarnya. Ya, artinya
dalam budaya kita ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita membuat kepada siswa itu disiplin supaya apa? Supaya siswa itu patuh. Itulah seperti tadi yang kita kontrol. Jadi kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mereka itu sebenarnya siswa kita itu selama ini baru kita sadari, mereka itu sebenarnya tidak nyaman. Karena apa? Selalu kita kontrol, tidak dari hatinya yang tidak nyaman, ya. Jadi bukan untuk saat ini kita harus berusaha bagaimana bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk tujuan mulia. Jadi di sini ya Bapak Ibu, disiplin positif. Ya. Disiplin positif adalah inilah yang akan kita nanti terapkan. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol dirinya. Untuk melakukan kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya. Supaya apa? Supaya mereka sendiri yang mengontrol dirinya. Supaya timbul kepercayaan diri. Ya. Jadi apa-apa yang perlu dihindari dan dia akan kita laksanakan. Yang pertama, tanpa adanya kekerasan dan tanpa ada ancaman. Melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi tidak ada pengancaman kalau kamu melakukan ini kamu akan nanti salah. Tetapi harus ada komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumpukan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Apabila seorang murid melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, ya, harus kita ajarkan mereka memahami apa konsekuensi atas pelanggaran mereka. Apa konsekuensinya? Dan disitulah kita menumbuhkan rasa apa tanggung jawabnya. Jadi seperti itu tadi mulai kita belajar, kita melakukan restitusi namanya. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Ibu Sprina. Ya, saya tadi melakukan restitusi seperti itu ke siswa. Mereka bawa rokok ke sekolah kita. Saya dapat, tapi mereka belum memakai rokoknya. Tapi apa? Saya tanya, bagus Kak? Enggak Pak. Jadi bagaimana? Nah, mereka bercerita secara apa? Udah. Kalau kamu memang itu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu itu? Kami akan menyuci kamar mandi, memberusnya, dan kami tidak akan ulangi lagi. Nah itu, ada 5 orang tadi, saya lihat pulang sekolah tadi udah dilakukan mereka. Jadi itu ya, peserta didik kita ajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Baru yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Ini menumbuhkan kesadaran, artinya kita sadarkan anak itu bukan karena kita kasih hadiah. Hadiah ini sebenarnya ini termasuk ini hukuman. Ya, hadiah ini juga termasuk hukuman. Artinya karena adanya kita ingin sesuatu, makanya si anak itu mau melakukan itu. Berarti apa yang ada di sana? Masih kita kontrol anak itu, bukan dari hatinya, bukan dari kesadarannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi karena kita sogok, kita ancam atau itu adalah atas kontrol kita masih. Jadi masih belum dia nanti ada budaya positif. Ya, jadi di sini makna positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, maka sekolah kita ini akan namanya merasa nyamanlah mereka tinggal. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, calon guru hebat, kita di sini menjadikan orang itu menjadi mereka menginginkan dan menghargai dirinya sendiri. Sehingga nilai-nilai mereka yang percaya, yang diyakini mereka, ya tidak lari kemana-mana. Ini ada 2 hal, ada motivasi dari luar, ada motivasi dari kepribadiannya. Ya,
Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, satu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi ini ada motivasi mereka datang ke sekolah ini. Ada yang mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin dihukum kalau tidak hadir. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin itulah dari hadiah-hadiah tadi. Yang ketiga, ada yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi penting memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan apa nanti yang tercipta dari suatu budaya positif. Ya, jadi penting kita nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita cipta dari sebuah budaya positif. Menurut KHD, ya, KHD bahwa tujuan pendidikan ini KHD ini Ki Hajar Dewantara, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, ya, bukan dasarnya, tapi hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi menurut sekali ini kita sebagai pendidik adalah menuntun ini. Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Ya, agar tercipta budaya positif. Yang pertama, menciptakan siswa, ya, melibatkan siswa dalam penyusunan disiplin tersebut. Disiplin ini artinya seperti aturan, ya. Tetapi nanti ini disiplin ini, aturan-aturan ini akan dirombak namanya nanti jadi keyakinan atau hampir sama sebenarnya dengan peraturan, tetapi lebih kalau dia keyakinan lebih menyentuh kepada diri si anak, ya. Jadi kalau sudah kita libatkan anak-anak untuk membuat suatu disiplin, maka kita buatlah kesepakatan melalui musyawarah atau diskusi. Jadi misalkan kita bentuk suatu peraturan, kita libatkan anak-anak itu. Artinya mereka terlibat, bukan hanya seperti peraturan itu dari satu arah. Nah, kalau selama ini misalkan kan seperti ini, contohnya lah, kita masuk jam 7.15, itu satu arah, hanya dari sekolah. Tidak pernah kita tanya sana itu jam berapa kamu masuk, tidak pernah kan? Itu satu arah. Tetapi kalau misalkan kita bentuk suatu disiplin di kelas atau keyakinan kelas, kita libatkan anak-anak itu untuk melakukan keyakinan itu atau keperaturan kelas itu, ya. Jadi kalau mereka terlibat, murid akan melakukan kesepakatan tentang tata tertib tadi. Mereka akan melakukan itu karena mereka ada ambil bagian di sana untuk mendapatkan disiplin itu dengan kesadarannya sendiri tanpa rasa terpaksa, dan mereka sendirilah yang nanti yang memegang kendali kontrolnya. Ya, jadi nih, kalau mereka sudah kita libatkan, mereka tidak akan lagi nanti merasa terbebani. Karena apa? Mereka sendiri juga yang ikut menciptakan peraturan itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Paham? Atau apa dulu? Break dulu kita, supaya jangan tegang. Gimana kita lanjut? Hah? Sambil dibagi, Bu. Oke. Ya. Oke, baik. Untuk tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita dikatakan sana menuntun, ya, menuntun si anak. Jadi untuk apa? Siswa yang disiplin itu harus kita tuntun untuk mencapai apa? Mencapai manfaat kebahagiaan. Karena motivasi instruksinya dari dalam, bukan dari luar, ya. Nilai-nilai tersebut nanti bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah kita libatkan dari anak-anak itu dalam melakukan peraturan di kelas ini, mereka akan termotivasi untuk dari dalam dirinya, bukan karena dari luar lagi, bukan hanya dari kita guru.
Mereka sudah ada di dalamnya nanti, ya. Jadi mereka bukan hanya dari luar nanti akan melakukan pemberontakan dari luar kita, tetapi sudah dari hatinya karena mereka ikut di dalamnya. Jadi jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam dirinya, maka siswa tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan atau hukuman. Jadi bukan karena mereka nanti otomatis akan sadar, bukan karena paksaan ini dibuat peraturan ini atau keyakinan kelas ini, tetapi karena sudah kesadarannya, ya. Jadi untuk mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin, ya, harus ada disiplin, yaitu mulai dari disiplin diri yang diantaranya memiliki motivasi internal yang tinggi, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sampai di sini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pemahamannya sudah bagaimana? Ada yang mau ditanya? Biar kita diskusikan sama-sama. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngasih tanggapan? Tadi kan Bapak bilang supaya anak itu juga mengontrol, memang benar. Jika kita mengatakan membuat anak yang merumuskan satu hal berbeda dan berbeda mereka kita sampaikan. Kamu sebenarnya di sekolah ini tahu nggak jam berapa? Ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Lalu dia mengatakan jam 7.15. Kalau 7.15, kamu harus sampai sekolah. Harusnya sebelum itu yang kita katakan ke siswa dan memang banyak perubahan di belakang ini. Oke, nanti Ibu akan lebih kita perdalam itu nanti cara kita menyampaikan bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran si anak itu nanti akan ya. Nah. Bapak kasih dulu lagi metode sama kami supaya lebih pas, lebih mantap karena masih ada juga orang yang masih terlambat. Oke. Nanti akan diberikan metode itu namanya nanti ada di restitusi. Ya Bu ya, namanya di restitusi. Bu Betty juga nanti akan paham itu. Nanti akan kita kasih bagaimana solusi, bagaimana supaya anak-anak itu menumbuhkan ada nanti seperti mereka nanti seperti merasa bersalah, ya seperti itu nanti. Jadi ada nanti di bawahnya nanti Bu, kita dilanjutkan ya sampai di sini. Jadi nanti apa yang mau kita berikan kepada siswa itu ada cara-caranya namanya restitusi. Ada kita sebagai guru sebagai kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ya, dan ada sebagai manajer. Nah, nanti akan kita ulas tuntas itu bersama Ibu Kepala Sekolah. Karena kebetulan juga Ibu ini adalah CGP kami berbagai tugas dan berbagai materi. Jadi, kalau sudah terbentuk motivasi diri dari anak-anak, karena sudah disiplinnya sudah ada dalam dirinya, maka nanti ini sudah tidak akan paksaan, akan tumbuhlah namanya nanti disiplin positif, akan melahirkan siswa yang namanya berprofil Pancasila. Berprofil Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Jadi kalau mereka itu nanti sudah disiplinnya sudah mulai tumbuh dari dirinya, maka otomatis nanti mereka sudah mulai melahirkan siswa yang namanya berprofil Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas daripada perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat
dapat cakap memerintah diri sendiri. Memerintah diri kita sendiri ini yang susah. Ya, oke. Nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan artinya seperti ini, Bapak Ibu. Setiap perilaku atau perbuatan sesuatu itu mempunyai tujuan. Itu menurut si Dr. William Schlosser ya pada teori kontrolnya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, maka motivasi instruksinya, instruksi itu berarti dari dalam kepribadian si anak, ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang akan kita buat kepada si anak, maka dia akan otomatis akan dari dalam itu tergerak hatinya. Bukan karena ada dorongan dari luar, ekstrinsiknya. Bukan karena kita paksa-paksakan lagi nanti si anak. Ya, jadi nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal itulah namanya dengan profil Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifatnya manusia itu yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi ada di sana perubahan paradigma, perubahan teori kontrol. Itulah yang namanya ilusi kontrol, perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat ini menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi perubahan paradigma ini pada ilusi-ilusi ini akan membuat budaya positif sekolah akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Supaya apa? Supaya warga kita, seluruh warga Santopolus akan tetap terapkan ini menjadi budaya positif. Ya, jadi itulah yang namanya budaya positif. Jadi perubahan paradigma itu ada yang dari stimulus dari responnya dan ada teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Kita ubah pandangan kita itu harus sama, harus bisa diterima orang lain. Tidak bisa. Ya, karena apa? Dia juga mempunyai pandangan sendiri yang berbeda dengan kita. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia ini. Artinya bagaimana? Seperti yang tadi teori kontrol kita itu. Satu menggenggam, satu itu untuk berusaha untuk membuka. Yang memegang kontrol di sana siapa? Yang memegang. Nah, jadi itu ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ada perubahan stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Oke, jadi ada itu yang pertama itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang. Ya, ada kasih sayang, kedua kesenangan, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apalagi untuk siswa kita, kebutuhan dasarnya tidak terlepas dari yang 5 ini. Ya. Contohnya ini. Ibu Ani ya, seorang guru kelas 5 SD. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang untuk mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada salah seorang siswa selalu membuat ulah, selalu merampas makanan kawannya. Jadi kalau kita seorang guru, apa yang akan kita lakukan terhadap si Agus ini? Nah itu, apa yang akan kita lakukan sama si Agus ini? Udah kita tengok tingkah lakunya. Ya, kira-kira apa alasan si Agus melakukan itu? Kira-kira apa alasan si Agus ini melakukan itu? Sehingga dia melakukan perampasan terhadap temannya ini. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Tidak serapan, bisa juga. Ya, bisa juga. Tidak serapan dia, sehingga dia merasa lapar.
Ya. Jadi di sini perlu beberapa hal yang akan kita gali, ya. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, jadi kita sebagai orang guru sebaiknya mencari tahu alasan si Agus ini melakukan tindakan tersebut untuk apa? Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha kita dipenuhi sama si Agus ini. Ya. Apabila jawaban si Agus karena ia lapar, seperti yang disampaikan Ibu Yuni tadi, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Karena mau bertahan hidupnya dia makan yang dirampasnya makanan kawannya. Yang kedua, ya, apabila jawaban si Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan si Agus di sana? Berarti dia kurang apa? Kurang kasih sayang. Berarti dia caper namanya kan? Itu, ya. Jadi ingin dia kebutuhan untuk diterima dia. Jadi apabila jawaban si Agus adalah dia merasa hebat karena temannya supaya takut untuk menuruti keinginannya, berarti kebutuhan apa yang perlu di sana? Supaya apa? Penguasaan. Supaya seperti dia yang paling hebat di kelas itu. Nah, seperti itu. Yang dibutuhkan si Agus seperti mungkin penguasaan. Supaya dari sini nanti kita akan bisa memilah-milah atau dapat memecah persoalan yang ada dalam siswa itu. Baru apabila jawaban si Agus nanti karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti di sana kebutuhan apa yang perlu dibuat sama si Agus? Kebutuhan akan pilihan. Tidak ada pilihan sehingga makanannya itu aja. Nah, jadi supaya kita nanti bisa dapat mengambil kemana persoalan si Agus ini. Jadi apabila jawaban si Agus nanti karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Berarti kebutuhan yang dilakukan si Agus itu apa? Kesenangannya. Senang dia melihat kawannya menderita. Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan dasar pada manusia. Dalam satu kasus, kita bisa menggali kebutuhan dasar daripada si anak tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kasus-kasus yang seperti ini dapat kita gali lebih dalam apa sebenarnya motivasi anak itu melakukan itu. Mungkin selama ini kan kita nggak sadar, asal ada salah si anak kita langsung main bentak visi atau apa. Tapi sekarang setelah udah CGP ini, saya terbuka pikiran. Oh, berarti selama ini salah. Jadi inilah yang mau kami sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Kita gali potensi si anak itu, kita bebaskan si anak itu untuk berekspresi dan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau kita ada siswa kita yang bermasalah, sekarang bagaimana caranya? Kita cari tahu apa kelebihannya. Jadi kalau ada siswa kita yang sering cabut, kita cari tahu aja lah apa kelebihannya. Kelebihannya itulah yang kita dorong. Ya, seperti itu Bapak, Ibu. Jadi ada 4 teori motivasi pada manusia. Jadi untuk ada itu tadi, motivasi yang tadi saya sampaikan, ada itu dari dalam dan ada dari luar. Yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Karena takut dia dihukum. Sehingga dia tidak termotivasi. Untuk mendapatkan imbalan tadi, itu motivasi eksternal dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Jadi dari yang 3 ini tadi, ya dari 3 motivasi manusia ini, hanya yang satu yang ada dari dalam ini. Semua itu dari luar. Jadi masih lebih banyak kita terapkan di sekolah kita ini dari luar kepada si anak, bukan dari si anak dari dirinya. Nah, jadi ini yang pertama dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan itu sama dengan hukuman. Atau hadiah itu hampir sama dengan hukuman. Dalam arti meminta dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta dari membujuk. Jadi kalau kita kasih, udah kerjakanlah itu bang, kasih kau hadiah.
Berarti itu apa? Kita yang mengontrol si anak tadi. Itu tidak termasuk dengan budaya positif. Ya. Jadi dorongannya dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan nantinya. Ya, dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut si Alvin Kahn, nanti dia akan ada waktu tertentu pada saat tidak diberikan penghargaan dia akan menurun. Seperti itu. Jadi harus memang betul-betul harus kita tumbuhkan dari dalam diri si anak supaya termotivasi untuk melakukan budaya positif. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya nanti akan terjadi itu dari jangka pendek dan ada sampai jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga bisa itu untuk mengurangi motivasi intrinsiknya. Penghargaan itu jadi tidak terbuat dari dalam dirinya. Ya, sampai di sini dapat dipahami Bapak Ibu. Oke, untuk materi selanjutnya saya sampaikan sama Ibu Asprina Surbakti. Oke, kayaknya tegang kali ya Bapak Ibu ya, udah sore lagi, udah ngantuk, capek lagi kita kan. Cobalah kita buat dulu untuk merilekskan. Coba kita angkat tangan kita dulu. Supaya, dan kita tepuk tangan 10 kali. Nah, itu ya Pak olahraga ya. Ini tugas Pak olahraga ini semangati. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Siburian. Sebetulnya ini tujuannya adalah untuk membahagiakan siswa. Apa yang kita dengarkan tadi dari pemaparan dari Pak Sambu Siburian itu adalah tujuannya membahagiakan siswa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dan ada tadi sudah disinggung keyakinan kelas. Nah, saya mau mulai lagi dengan keyakinan kelas dulu. Tadi katakan bahwa keyakinan kelas itu kalau kita buat dengar bahasa-bahasa yang dulu yang dibuat di sekolah kita adalah peraturan. Dulu dibuat apa kita buat peraturan sekolah, apa kita buat peraturan kelas. Itu. Tapi sekarang tidak lagi. Peraturan itu sudah dibuat dia menjadi nama keyakinan. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas ini? Ini biasanya dilakukan pada awal sekolah, awal masuk tahun ajaran. Begitu kita masuk ke dalam kelas, kita buat suatu kesepakatan dengan anak-anak itu. Nah, sekarang Bapak atau Ibu sebagai gurumu, supaya kelas kita ini aman, pada saat jam pelajaran Bapak atau Ibu, coba kita buat dulu kesepakatan kita. Dan kesepakatan kita itu akan kita buat menjadi keyakinan kita. Karena dari keyakinan kelas ini nanti kita akan kembalikan kepada mereka saat kita merestitusi. Begitu. Saat dia melanggar sesuatu itu, tetap kita berpedoman kepada keyakinan. Nah, contohnya yang dulu kita buat. Kita anggaplah kelas ini kita kelas bahasa Inggris lah. Kelas saya kan guru bahasa Inggris. Ini tahun ajaran baru. Mari kita buat dulu keyakinan kelas kita. Kesepakatan kelas kita. Apa misalnya yang mau kita buat keyakinan kelas itu untuk kita sepakati sebagai acuan kita dalam menjalani pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Apa contohnya? Misalnya dari Bapak olahraga, apa misalnya kita buat keyakinan kelas kita? Yang mau kita turuti. Ya. Iya, tadi keyakinan kelas, Pak, keyakinan kelas tadi. Misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris membawa kamus. Oke, membawa kamus, kita ambil dulu satu. Wajib membawa kamus ya Pak. Oke. Itu khusus ke pelajarannya. Ke yang universalnya lah ya.
Seperti dia balik kelas. Seperti universalnya apa kira-kira dari Ibu Yuni? Ya, tidak terlambat masuk ke kelas. Oke. Apalagi? Kita masing-masing harus punya Ibu Surbakti. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Apalagi kira-kira Pak? Yang sederhana aja, yang universal dia sifatnya. Tidak berkelahi. Ya. Yang sering dilanggar anak kita. Apalagi? Pak Oras. Ya Pak? Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal ya. Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya ya Pak. Oke, Bu Priska. Duduk di kursi yang sudah ditempatkan masing-masing ya. Sudah ditentukan. Ditentukan. Sudah ditentukan. Ya, oke. Bu Sarma, tidak cakap kotor. Oke. Apalagi Bu Elsa? Buli. Sopan kepada guru dan teman. Oke. 9 buli Bu. Tidak membuli. Tidak membuli. Iya. Mama. Oke. Seperti inilah Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan kelas ini. Namun, keyakinan ini tidak lagi dikatakan sebagai peraturan. Kita buat keyakinan namanya yakin kita. Kan gitu. Dan yakin juga kita akan melaksanakannya. Berserta dengan anak-anak. Terutama anak-anak kita. Karena ada beberapa yang berlaku untuk guru. Ada juga yang hanya berlaku untuk siswa. Nah, tapi ini banyak kali ya Bapak Ibu ya. Nah, sifatnya dalam keyakinan kelas itu, dia kita ambil yang universal, yang umum, dan tidak begitu rumit, tidak banyak, sederhana, gitu ya. Supaya apa? Supaya gampang diingat dan dilaksanakan. Tapi memang ini semua benar. Tapi coba kita pilih dulu yang paling universal dia. Kira-kira yang mana? Yang mana kita ambil dulu? Tidak terlambat masuk. Membuang sampah pada tempatnya. Membuat sampah pada tempatnya. Tidak berkelahi. Memakai seragam. Ya, memakai seragam. Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Nomor 4. Tidak berkelahi. Tidak membuli. Tidak membuli. Inilah kita ambil dulu. Berapa ini, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang mau kita buat dulu sebagai awal. Karena ini suatu saat bisa kita rubah. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhan anak kita. Nah, ini kita buat misalnya kesepakatan. Nah, dari keyakinan ini, kita akan suruh anak-anak melihat keyakinan ini, menyimak, mengingat, dan melakukan. Ya, kita akan buat seperti roster dia, kita akan tempelkan dalam kelas, dan ini kita lakukan nanti di kelas kita masing-masing Bapak Ibu, itu yang mau saya sampaikan tadi. Kita buat keyakinan kelas 92 contohnya. Nah, ini yang kita buat. Nah, setelah itu, itulah yang dilakukan oleh anak-anak selanjutnya. Nah, dalam selanjutnya, saya mau disampaikan juga kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Tadi udah ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu bisa kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kita urutkan dulu. Yang pertama itu kebutuhan manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini bisa dia berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tempat istirahat, kesehatan, itu udah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
kita butuh disayangi. Dan misalnya ini dia bisa kita dapatkan dari kita bersosial, dari keluarga, dari apa lagi, dari sahabat. Kita butuh pasangan hidup, kita butuh teman kerja yang solid, yang baik. Nah, inilah kebutuhan kasih sayang. Kita butuh disayangi, diperhatikan gitu. Ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya Pak Horas udah capek-capek dia membuat sesuatu. Dia butuh apresiasi. Karena apresiasi ini dia udah capek mengerjakannya. Dia butuh apresiasi. Nah, anak-anak kita itu begitu. Kita harus apresiasi apa yang dibuatnya. Dengan kita mengapresiasi, penghargaan, maka dia akan lebih percaya diri dan semakin rajin. Kita juga begitu. Itu kebutuhan manusia. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu bergerak. Artinya dia bebas. Tidak ada yang membatasi kebebasan itu. Sama dengan kita juga. Kan nggak ada yang menghalang kita. Bapak nggak boleh ke sana ya. Ibu jangan lewat dari sini. Yang nggak ada itu kan Pak. Jadi manusia itu butuh kebebasan. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Ya, kesenangan kita apa? Misalnya Pak Diki hobinya apa? Main game contohnya. Nah, Ibu Sarma misalnya hobinya nonton drakor. Itu kesenangan. Jadi itu juga ada dapat dari anak-anak kita. Nah, itulah kesenangan-kesenangan dari yang melaksanakan kebutuhan-kebutuhan itulah nanti kita mendapatkan siswa-siswa kita yang bermasalah tadi. Jika ada anak-anak kita melanggar keyakinan ini atau berbuat sesuatu yang salah, berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di situ. Dari 5 tadi, kebutuhan yang mana dia yang tidak terpenuhi? Dari mana kita tahu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Seperti contoh tadi ada anak yang mengambil makanan. Suka mengambil makanan teman-temannya, itu tadi contoh dibuat di situ kan. Kenapa dia melakukan itu? Ya pastinya ada di situ kebutuhannya yang tak terpenuhi. Jadi kalau kita pun Bapak Ibu, ada kebutuhan kita nggak terpenuhi, bagaimana perasaan kita? Kira-kira Pak, kalau ada kebutuhan Bapak yang tak terpenuhi dari yang 5 tadi, bagaimana perasaan Bapak? Jengkel ya Pak. Contoh Bapak ini kan masih lajang ya. Contohnya belum ada pasangan hidup Bapak lah sampai saat ini. Bagaimana perasaan Bapak? Kebutuhan itu kan Pak? Ada kalanya sih kayak berasa sedih. Sedih ya Pak, sedih. Melihat orang, dia udah punya pasangan, aku belum. Sedih, kecewa, gitu mungkin. Dan semangat juga kan Pak? Oh saya harus dapat, gitu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita yang nggak terpenuhi, akan ada sesuatu hal yang dilakukan untuk melampiaskan daripada ketidakpuasan akan kebutuhan tadi. Makanya anak-anak kita kan sering melakukan sesuatu yang negatif. Cuman kita tidak tahu merestitusinya. Atau kita belum mendalaminya, kenapa dia begitu. Jadi contoh siapa kita buat si Tristan lah, kelas 7-2 ya. Kita lihat dia kan begitu rasa, nggak bisa tenang. Selalu mengganggu teman. Kan begitu. Kalau kita tanya dia selalu membela diri. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ini yang perlu kita tahu. Kenapa dia begitu? Makanya ada di sini istilahnya merestitusi. Apa tadi udah disinggung Bapak Seburian tentang teori motivasi tadi, ada hukuman, ada penghargaan, restitusi. Kalau hukuman ini kan, kalau kita berbuat sesuatu yang salah, dihukum dia. Contohnya orang yang mencuri. Di negara kita ini harus dihukum masuk penjara, itu hukuman. Apa yang dilakukannya? Dia dihukum sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat. Kalau dia penghargaan, apa? Dia melakukan sesuatu, dia dihargai. Tapi kalau dia ada di situ juga konsekuensi, gitu. Kemudian ada restitusi. Restitusi inilah yang perlu kita
lakukan di sekolah kita. Tadi sudah kita buatkan kebutuhan dasarnya ada, dan jika anak-anak kita ini ada bermasalah, kita restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi di sini sudah lengkap kita buat. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini proses. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi dikatakan proses, itu restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan proses, berarti ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Apa tahap-tahapannya? Ya itu tadi. Jika kita temukan ada anak-anak kita ini yang melakukan misalnya kesalahan, kita anggap bukan hanya kesalahan saja, tapi bisa juga pelanggaran akan keyakinan kelas ini tadi. Anak-anak itu bersalah, kita katakan kalau ini ada dilanggarnya keyakinan-keyakinan yang kita buat tadi. Salah satu saja dilanggarnya, itu berarti dia harus kita restitusi. Apalagi kalau kesalahan itu dibuatnya secara berulang-ulang. Dan bukan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau selama ini kan kita menghukum. Apalagi saya sering menampar, menunjang, gampang kali itu saya. Memang langsung naik darah kita itu kan, kayaknya ringan kali, biarpun saya perempuan ringan kali kayaknya menendang gitu. Menghukum. Tapi setelah kami mempelajari di dalam CGP ini, saya merasa bersalah. Rupanya bukan itu jalan yang harus kita buat dalam menghukum siswa kalau dia salah. Kita beda dengan hukuman-hukuman yang ada di negara itu, yang memenjarakan. Kan nggak mungkin kita penjarakan siswa kita. Tapi apa? Kita lakukan restitusi. Tadi katakan bahwa restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tadi kita ambil contoh si Tristan. Sewajarnya anak-anak kelas 7 itu kan harus dia menjadi seorang anak yang baik, taat peraturan. Bagaimana dia berteman? Tentunya masih seperti anak-anak SMP. Tidak menganggap dirinya itu sebagai premannya di kelas itu kan? Tidak menganggap dirinya itu yang lebih hebat dari temannya. Nah, kita harus merestitusi. Bagaimana caranya merestitusi? Ya, itulah namanya ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, ya, namanya segitiga. Ya, kan namanya segitiga itu ada 3 dia yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, segitiga restitusi itu juga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu tadi restitusi. Bagaimana kita prosesnya itu? Pertama dulu kita harus menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Contoh si Tristan tadi, kita panggil dulu dia. Kita panggil, sini dulu kau Tristan. Pastikan datang dia. Bagaimana kita menstabilkan dia? Ibu pun dulu pernah loh Tristan, seperti kau kelas 7, sering juga buat kesalahan. Gitu kita bilang. Kita apakan dulu diri kita. Beri pandangan kepada dia. Iya, sering juga dulu ibu atau bapak buat kesalahan. Dan lebih hebat lagi pun seperti kau bisa. Tadi kau udah membuli si Cici. Lebih dari kau menendang tadi, sebetulnya kau mampu. Itu yang kita katakan. Ibu pun begitu. Pernah juga berbuat itu. Dan semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, itu yang kita sampaikan. Nah, baru setelah itu kita memvalidasi tindakannya. Bagaimana memvalidasikannya? Ini tadi, kau kan udah salah.
Dari keyakinan kelas kita yang kita buat ini, apalah yang udah kamu langgar menurutmu? Nah, kita kembalikan kemari. Jangan kita yang menentukan, kau udah salah ini, kau udah salah ini. Misalnya kan, kita tanyakan tadi dia, apalah keyakinan kelas yang udah kau langgar, Tristan? Jangan kita menyebutkan, pasti disebutkannya kan? Pasti dibilangnya ini tidak sopan, apa tadi misalnya? Ini tidak berkelahi, saya sudah melanggar keyakinan kelas tidak berkelahi, Bu. Kan gitu. Maka kita akan katakan, nah kalau kamu sudah berkelahi, kita ambil terus jawabannya. Setelah kau anggap itu berkelahi, baik atau tidak? Dijawabnya lagi tidak, Bu. Nah kalau tidak baik, apakah itu merugikan orang atau tidak? Kalau jawabnya iya merugikan. Nah kalau merugikan orang, apakah kau akan mengulang lagi? Nah, gitu kita cara merestitusinya. Maka dia akan jawab terus. Apa yang dijawabnya kita ambil itu kita lanjutkan sebagai bahan untuk memperbaiki dirinya. Jangan kita yang menentukan. Kau harus begini. Jangan lagi kau berantem ya. Awas kau kalau berantem kau besok. Nggak masuk kau. Apalagi kalau sampai kita keluarkan. Tidak seperti itu. Maka dalam tiga langkah restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah tahu mana salah yang dibuatnya, dia kita suruh memperbaiki. Nah, apalah yang kamu buat memperbaiki dirimu? Nah, pastinya nanti akan dikatakan apa? Dikatakannya lah misalnya, saya akan perbaiki Bu, tidak berkelahi lagi. Nah, contohlah dulu, siapalah kita buat? Pak Diki lah. Contoh saya guru bahasa Inggris sini. Kita akan praktekkan bagaimana merestitusi. Sini dulu Pak. Iya, ke depan Pak. Kita akan praktekkan cara merestitusi. Pak Diki ini kita anggap misalnya dia, apalah kita buat. Tidak pakaian seragam. Tidak memakai pakaian seragam ke sekolah. Karena ini hari apa? Hari Selasa harus pakai baju putih biru. Ternyata dia datang pakai batik misalnya. Maka bagaimana cara kita merestitusi? Nah, kita panggil dia. Diki, kamu tahu apa kesalahanmu hari ini, Nak? Tahu. Apa itu? Pakaian salah. Ya, pakaian seragam salah. Emangnya pakaian yang salah itu yang bagaimana? Harusnya baju putih. Harusnya baju putih biru. Yang kamu pakai? Baju batik. Baju batik. Nah, berarti melanggar keyakinan kelas kita atau tidak itu? Nah, melanggar. Keyakinan kelas yang mana? Yang menurut kamu langgar? Yang memakai seragam. Seragam, iya. Memang benar Diki, kamu salah memakai baju. Ibu aja dulu seringnya kayak gitu. Semua orang pernah melanggar peraturan. Mungkin pakaianmu basah, ya kan? Atau tidak dicuci. Ya semua orang pernah melakukan itu. Tak masalah. Nah, tapi dengan kamu melanggar pakaian hari ini, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, kamu sudah tahu salahnya kan? Tahu. Bagaimana? Adakah niatmu untuk memperbaiki dirimu? Ada. Ya. Tadi sebabnya apa kamu pakaiannya salah? Apa tadi Bu? Nggak digosok. Oh, nggak digosok mama. Ya, nggak digosok mama. Jadi kalau nggak digosok mama, apa yang harus kamu lakukan, Diki? Gosok sendiri Bu. Gosok sendiri. Kau kan udah besar ya, udah bisa ya nak ya, menggosok ya. Jadi gosoklah pakaian kita, udah tahu ya. Nah, jadi kau udah melakukan itu nanti, sudah digosok bajunya, tentunya nggak melanggar cara berpakaian. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan nanti, Diki? Untuk memperbaiki dirinya? Memakai seragam yang bagus. Iya, sebelum memakai seragam bagus, apa tadi kamu lakukan dengan bajunya? Nah, digosok bajunya, diperhatikan bajunya, disiapkan supaya tidak salah besok. Ya, terima kasih nak, lanjutkan kamu anak yang baik. Nah, begitulah kita merestitusi Bapak Ibu. Memang
mengawali itu ya sangat susah ya, apalagi saya sangat susah sebetulnya. Dan memang harus begitu. Itu yang harus kita lakukan Ibu BP, merestitusi tadi. Kita harus gali dulu kesalahannya itu kenapa. Harus tahu. Jangan langsung kita hukum. Penyebab dia melakukan kesalahan itu apa? Kita gali dia. Dia akan jujur, apalagi anak SMP kan pasti anak yang jujur ya. Dia akan jujur mengatakan itu. Nah setelah itu kita ambil lagi, kita suruh lagi dia sendiri yang menentukan apa yang harus dibuatnya, jangan kita. Nah seperti tadi aku harus menggosok bajuku Bu. Nah, baru besoknya kita tanya lagi, lah kau gosok bajumu Diki, gitu kan? Udah Bu. Nah baru kita lihat selanjutnya, pernah lagi kah dia tidak berpakaian rapi atau sesuai dengan jadwal? Tentunya harus ada perubahan dari siswa kita itu. Tapi ada memang beberapa siswa yang tidak bisa sekali kita restitusi. Harus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Nah, kalau ada yang berulang-ulang seperti siapa tadi Bu yang Bu bilang sering terlambat itu. Siskia misalnya ya. Nah, Thomas. Nah. Jadi kita panggil itu Bapak Ibu. Kita restitusi dia seperti tadi. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau perlu, kalau tidak bisa kita restitusi di sekolah, kita boleh melibatkan orang lain. Contohnya, kita buat panggilan kepada orang tua. Atau kita berkunjung dulu ke rumahnya. Misalnya wali kelasnya si Rizkia siapa, Ibu Yuni. Coba pergi dulu ke rumahnya. Bertemu dengan orang tua. Kenapa? Kita cari tahu penyebabnya apa. Kalau sudah tahu ya bicara dengan orang tua. Bagaimana tindakan kita atau apa yang harus kita lakukan supaya anak kita Rizkia ini nggak terlambat lagi. Gitu. Dan satu lagi tadi, kebutuhan apa dia yang nggak terpenuhi? Bisa saja gitu, dia melampiaskan di sekolah ini atau melampiaskan di tempat lain karena ada sesuatu kebutuhan dia yang tak terpenuhinya. Ya kan? Ada satu orang anak kita itu, ada saya lihat, Bersinaga itu, si Yumelita. Dia mau cantik aja ke sekolah kan gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang nggak terpenuhi, mungkin apa kira-kira Bapak Ibu? Kurang pujian mungkin kan? Karena ada tadi kebutuhan apa kira-kira yang nggak terpenuhi dia tuh? Sehingga dia berperilaku seperti itu. Hah? Kasih sayang. Apa? Kasih apa? Pujian ya, pengakuan. Ya kan? Pengakuan atas kemampuan. Kemampuannya kan dia merasa cantik. Ternyata nggak ada pula yang memuji. Kan gitu. Jadi dia selalu berusaha meningkatkan dirinya supaya mencari perhatian. Ada lagi lebih parah Bapak Ibu, belum saya kasih tahu. Si siapanya? Marsanita. Dia membawa rokok dan memberikannya kepada laki-laki temannya. Yang diberikannya itu ada anak SMK 1, ada anak SMP 1 Siskia. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa kira-kira itu diberikannya? Hah? Kurang uang dia, bukan diminta uangnya Pak, diberikan gratis Pak. Iya gratis. Supaya dia disenangi, supaya disayangi, disanjung. Nah, berarti ada kebutuhan yang nggak terpenuhi di situ kan? Dari 4 kebutuhan tadi yang mana kira? 5 kebutuhan tadi yang mana kira? Ya kasih sayang. Dia mungkin kurang disayangi, jadi dia memberikan over. Ya, over apa namanya itu, over action atau dia berusaha menarik perhatian supaya dia disayangi, kan dikasihnya sama temannya laki-laki tadi supaya dia diperhatikan, disayangi. Oh dibilangnya nanti, oh sama Barsan itu baik. Nah, jadi dia bangga. Nah jadi kesalahan-kesalahan yang dibuat anak-anak ini Bapak Ibu dasarnya ada kebutuhan dasarnya yang nggak terpenuhi. Jadi ini juga harus kita ketahui. Ya memang jadi guru harus seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita udah putuskan hidup kita bekerja, profesi kita sebagai guru ya memang harus begitu. Harus kita selalu memberikan perhatian, memberikan hati kita, memberikan waktu kita tanpa bosan-bosannya
bagaimana suatu saat anak itu akan berubah. Jadi kalau anak itu bisa berubah di tangan kita, alangkah luar biasanya itu. Pasti kita diingat seumur hidup. Pahala kita pun banyak. Tetapi kalau ada seperti itu merestitusi, jangan kita buat di jam pembelajaran. Kita harus membuatkan atau meluangkan waktu kita. Makanya saya sampaikan di awal pun tadi, Bapak Ibu wali kelas itu coba satu hari satu aja kita panggil. Kita restitusi dulu. Dan kita lihat perkembangannya, perbaikannya apa. Nah, adakah kemajuan atau kebaikan yang dilakukan anak kita? Kalau ada berarti kita berhasil. Kalau tidak ada, jangan bosan-bosan kita merestitusi. Apalagi di zaman sekarang anak-anak kita ini luar biasa. Bukan hanya di tempat kita ini, memang begitulah mungkin sudah zamannya. Jadi sungguh kasihan anak-anak itu kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif yang akan merugikan dia dan itu akan menghancurkan masa depannya. Jadi mari kita buatkan posisi kita sebagai ada 5 posisi di situ. Penghukum. Dalam restitusi ada 5 apa kita Bapak? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum itu apa? Itu tadi. Kau besok sekian nggak usah masuk lagi karena kau terlambat aja. Itu penghukum. Atau coba kau lari-lari dulu 5 kali di lapangan ini. Nah, itu menghukum kan? Nah, ada juga kita buatkan dia sebagai membuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi kan kamu selalu paling terakhir, kamu selalu paling bandel, itu kita katakan. Baru ada posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah begini. Aduh Skia, ibu kecewa kalah sama kau. Tiap hari ibu bilang jangan kau terlambat Mang. Tetap kau terlambat. Nah, itu kita bilang itu merasa kita seolah merasa bersalah dia kepada kita. Iya ya, gara-gara aku ibu ini sedih. Nah, dia merasa bersalah dengan ucapan kita itu. Nah, ada juga di posisi kita membuat restitusi sebagai teman, seperti sebaya kita gitu kan. Anak-anak sekarang kan gitu. Nah, harus kita pelajari juga, rangkul juga mereka sebagai teman kita sebaya. Ayolah, lakukanlah. Demi ibu kan temanmu, bapak kan temanmu. Saya nggak sama bapak, saya nggak sama ibu. Sayanglah pak, sayang ya, lakukanlah ya. Jangan lagi terlambat ya. Nah, tapi ini ada juga efeknya bapak ibu. Kalau ada kita buat sebagai teman, dia merasa sepele mungkin sama kita kan. Alah ibu itu kan nggak pernah marah lagi. Suka-suka pula. Ada juga seperti itu. Itu efeknya kalau dia merasa sebagai teman tadi. Ada juga tidak baiknya, kan begitu. Satu lagi sebagai pemantau. Nah, pemantau kita, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Contoh, kita buat keyakinan tadi. Siapa yang mentaati keyakinan kelas itu kita akan kasih 1 buku setiap bulan kita bilang. Nah, ini berarti dia akan berjuang hanya untuk mendapatkan buku itu. Bukan dia karena dirinya mau berubah gitu. Dia hanya memperjuangkan buku atau hadiah yang kita janjikan. Itu adalah pemantau. Jadi kita pantau siapa yang terlambat. Berarti nggak dapat buku, yang terlambat dapat buku gitu. Itu pemantau. Ada juga efeknya. Ada yang terakhir itu adalah posisi kontrol kita atau kita melakukan restitusi sebagai manajer. Sebagai manajer itulah tadi yang kita lakukan melalui restitusi. Punya proses dia. Nah, misalnya bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak itu. Masalah tadi terlambat. Tidak pakai pakaian yang benar. Kita buat dia menjadi mencari sendiri apa solusi untuk dirinya. Jadi tadi maka anak itu melakukannya dengan dari hatinya sendiri. Tahap-tahapannya tadi sudah kita lakukan, ada 3 langkah segitiga restitusi. Pertama kita menstabilkan identitas, ya. Misalnya ada dari kata-katanya bisa kita lihat di slide kita. Berbuat salah itu nggak apa-apa, biasa, tidak ada manusia yang nggak sempurna. Saya juga pernah, kita bisa menyelesaikan ini. Kita bukan mencari kesalahan. Nah, kamu juga berhak karena kamu juga manusia. Begitu kita ulang. Itu tahapannya. Baru validasi tindakan validasi yang kedua itu memvalidasi tindakannya yang salah itu apa?
Kalau kamu melakukan lebih buruk dari ini ya, nah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu memvalidasinya lagi. Nah, itu yang kedua, kita buatkan kata-kata itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Buatnya, apa misalnya tadi? Nah, tidak datang dia berpakaian rapi atau sesuai dengan, ya dia merasa bangga gitu. Kalau nggak kita panggil pasti dia bangga, oh aku bisa gitu. Nah, tapi setelah kita apakan, dia bangga juga. Oh, tadi aku diperhatikan ibu ini rupanya. Nah itu. Baru yang ketiga kita meyakinkan, menanyakan keyakinan tadi ini dia. Keyakinan apa yang sudah dilanggarnya? Apa yang sudah kita buat sebagai peraturan atau keyakinan kelas kita? Karena kita itu adalah satu keluarga di dalam kelas itu. Dan nilai-nilai apa yang disepakati. Nah, dan dibayangkanlah bagaimana dia menjadi satu warga di kelas itu, kelas yang ideal yang bagaimana diharapkannya. Dan kita tanya, kau kan mau menjadi orang yang baik kan? Nah, seperti tadi kan? Pasti iya. Coba contoh tadi dengan Pak Diki. Jadi itulah Bapak Ibu cara-cara kita melakukan restitusi. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini memang agak banyak, tapi akan kita lakukan bersama di sekolah kita ini memulai dari keyakinan kelas. Perlahan-lahan nanti pasti kita bisa. Kita awali dengan tadi para wali kelas silakan memanggil anak-anak kita yang memang bermasalah setiap harinya paling tidak satu. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Apapun yang kami sampaikan semoga bermanfaat kepada kita dan kalau ada pun yang kurang yang dari kami, mari kita saling bekerja sama menyampaikan apa kira-kira yang kurang ataupun apa yang perlu lagi kita buat untuk kebaikan pada sekolah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita akhiri dengan kita berdoalah. Kepada Bapak Diki kami persilakan untuk buat doa. Silakan Pak, berdiri di sini aja Pak. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini menjadi semangat bagi hidup kami sebagai guru dan meningkatkan kemauan dalam sejati sesuai dengan arahan dari ini. Semua ini kami serahkan dan kami lakukan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan dan bersama kami. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Foto bersama itu dimatikan. Bu Yun, dimatikan aja. Oke, selamat sore. Kita berfoto bersama Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yunita Permai Bormanalu. Saya guru SMP swasta Santo Paulus. Bidang studi yang saya ampu bahasa Indonesia. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Sambu Siburian dalam kegiatan CGP, di sini saya merasakan banyaknya dampak positif yang dilakukan dan sudah terlihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sambu. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasakan senang dan juga beliau sudah banyak menerapkannya di sekolah kami, sehingga apa yang sudah diterapkan oleh beliau bisa kami contoh dan kami lakukan di dalam sekolah kami untuk melakukan budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.